Ketika mendengar nama Italia, maka yang langsung terlintas di kepala adalah makanan pizza atau spaghetti. Namun jika yang mendengar nama Italia itu adalah fans sepak bola, khususnya Chelsea, yang muncul di pertama kali adalah sebuah trofi. Seringkali, manajer-manajer asal Italia ini meraih kesuksesan yang besar bersama The Blues. Siapa sajakah manajer-manajer itu? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan 5 manajer asal Italia yang sukses bersama Chelsea sebagai berikut. Di urutan pertama ada nama Carlo Ancelotti. Pelatih yang berjuluk Don Carlo ini menukangi Chelsea selama 2 periode, tepatnya pada tahun 2009-2010 dan 2010-2011. Setelah meraih begitu banyak kesuksesan di tanah Italia bersama AC Milan, Don Carlo memutuskan untuk berlabuh ke tanah Inggris dan Chelsea adalah destinasi karir selanjutnya. Di musim pertamanya menukangi tim London Biru, Chelsea yang pada saat itu diisi oleh pemain-pemain besar macam John Terry, Frank Lampard, Michael Ballack, Deco, dan Didier Drogba, Ancelotti langsung mempersembahkan 3 trofi bergengsi, diantaranya adalah FA Community Shield di tahun 2009, lalu trofi Liga Premier Inggris di tahun 2010. Lalu Don Carlo membuktikan bahwa ia berhasil menaklukkan Inggris dengan juara FA Cup di tahun yang sama. Namun sangat disayangkan, pada periode keduanya bersama Chelsea, Ancelotti tidak sesukses seperti di musim pertamanya. Ditinggal figur-figur pentingnya macam Ballack dan Deco, di jendela transfer musim panas, Chelsea hanya mendatangkan pemain-pemain muda seperti Ramirez dan David Luiz. Masuknya El Nino Torres di jendela transfer musim dingin tetap tak mampu membantu Ancelotti untuk meraih satupun gelar juara di musim tersebut, yang akhirnya ia dipecat di akhir musim oleh Roman Abramovich. Mempersembahkan 3 trofi membuat nama Ancelotti begitu dikenang oleh fans Chelsea. Kita lanjut ke urutan nomor 2, yaitu Antonio Conte. Antonio Conte adalah nama manajer asal Italia selanjutnya yang dimiliki Chelsea. Setelah menaklukkan Liga Italia dengan menjadi juara selama 3 musim berturut-turut bersama Juventus, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) menunjuk Conte sebagai allenatore timnas Italia. Event Euro 2016 adalah turnamen pertama Conte sebagai manajer timnas, dan pada turnamen tersebut The Godfather menjadi buah bibir media akibat ekspresinya di pinggir lapangan yang berapi-api. Walaupun ia hanya menggunakan pemain-pemain mediocre macam Graziano Pelle dan Emanuele Giaccherini, namun ia berhasil menunjukkan permainan yang atraktif di turnamen tersebut. Sangat disayangkan, laju kencang Antonio Conte harus terhenti oleh Jerman melalui adu penalti di babak perempat final. Tak berselang lama, setelah berhenti menjadi manajer timnas Italia, Conte langsung menerima pinangan Chelsea untuk menjadi manajer mereka di musim 2016-2017. Antonio Conte sukses menunjukkan filosofi formasi 3 back-nya yang pada saat itu banyak ditiru oleh manajer-manajer lain. Pada musim tersebut juga, ia berhasil meraih gelar juara Liga Inggris meskipun pertandingan Liga masih menyisakan 3 laga lagi. Di musim selanjutnya, penyakit kambuhan Conte, yaitu selalu merengek meminta pemain-pemain baru kepada manajemen, masih tetap dilakukan. Dirumorkan pada jendela transfer musim panas waktu itu, Antonio Conte meminta nama-nama besar seperti Bonucci, Arturo Vidal, Alessandro, Adama Traore, dan Romelu Lukaku. Namun manajemen justru memberikan pemain-pemain yang sangat jomplang dengan yang diinginkan Conte. Pada jendela musim panas tersebut, Chelsea mendatangkan Danny Drinkwater, Timo Bakayoko, Antonio Rudiger, Davide Zappacosta,
dan Alvaro Morata. Ngambek karena tak dituruti keinginannya jika di musim pertamanya ia selalu mengenakan setelan jas yang keren ketika Chelsea bertanding. Di musim keduanya, Conte hanya menggunakan setelan olahraga ketika memimpin Chelsea dari pinggir lapangan. Pada musim tersebut, yaitu musim 2017-2018, walaupun ia berseteru dengan manajemen, Conte tetap berhasil memberikan satu gelar juara FA Cup dengan mengalahkan Man United asuhan Jose Mourinho. Memberikan 2 trofi dalam 2 musim bersama Chelsea dan semangat berapi-api ketika di pinggir lapangan, Conte termasuk salah satu manajer favorit dari fans Chelsea. Kita lanjut ke urutan nomor 3, yaitu Roberto Di Matteo. Ditugaskan sebagai caretaker dari Andre Villas-Boas, target manajemen untuk Di Matteo sebenarnya adalah hanya untuk mengisi kekosongan pelatih Chelsea setelah memecat Andre Villas-Boas. Tak dibebani ekspektasi tinggi, Di Matteo justru dengan sangat ajaib mampu mempersembahkan 1 gelar FA Cup dan 1 gelar juara yang sangat diidam-idamkan oleh Abramovich, yaitu Champions League. Di Matteo mampu menunjukkan kepada fans Chelsea dan semua orang bahwa keberuntungan bisa didapat jika kita mau ikhtiar atau bekerja keras terlebih dahulu. Prime Guardiola dan Prime Lionel Messi berhasil disingkirkan di semifinal UCL, lalu di partai final, Bayern Munich mampu dikalahkan oleh Chelsea melalui adu penalti. Meskipun di akhir musim, Chelsea hanya finish di urutan ke-6, namun fans Chelsea tetap berpesta pora karena raihan 2 trofi, yaitu FA Cup setelah mengalahkan Liverpool dan Liga Champions setelah mengalahkan Bayern. Setelah menunjuk manajer-manajer papan atas yang tersedia di daratan Eropa bahkan dunia, Abramovich justru mendapatkan trofi Liga Champions melalui asisten pelatih. Berlanjut ke musim selanjutnya, Di Matteo yang telah diangkat menjadi manajer tetap justru mengalami kegagalan dan tak mampu berbicara banyak karena nampaknya efek keberuntungannya telah memudar. Dipermalukan oleh Atletico Madrid di Super Cup Eropa, lalu tak mampu membawa Chelsea lolos ke fase gugur Liga Champions karena finish di urutan ketiga, dan performa yang sangat inkonsisten di Liga Domestik, Di Matteo akhirnya dipecat dan digantikan oleh Rafael Benitez yang mampu membawa Chelsea menjuarai Liga Eropa pada musim tersebut. Mempersembahkan trofi UCL pertama untuk The Blues, nama Di Matteo sangat dikenang oleh semua fans Chelsea. Kita lanjut ke urutan keempat, yaitu Maurizio Sarri. Didatangkan dari Napoli satu paket dengan pemain favoritnya Jorginho yang notabene adalah sang profesor dalam skema Sarri Ball. Maurizio Sarri ditunjuk sebagai manajer oleh Chelsea pada tahun 2018. Hanya 1 musim menukangi The Blues, pelatih yang juga pernah merangkap sebagai seorang bankir ini meraih gelar pertamanya sebagai seorang manajer ketika ia menukangi Chelsea. Mempermalukan Arsenal dengan skor 4-1, The Blues berhasil keluar sebagai juara Europa League pada tahun 2019. Salah satu momen yang paling berkesan ketika ia menjadi manajer Chelsea bukanlah ketika ia mengangkat trofi, melainkan adalah ketika final Carabao Cup yang pada saat itu Kepa Arrizabalaga tak mengindahkan perkataan Sarri dan menolak untuk digantikan oleh Willy Caballero sebelum babak adu penalti dimulai. Maurizio Sarri tertangkap kamera sangat kesal dan marah karena melihat tingkah laku Kepa yang bersikap sangat tidak profesional. Alhasil Chelsea kalah adu penalti dan Manchester City keluar sebagai juara Carabao Cup. Hanya 1 musim menukangi The Blues, Sarri memutuskan untuk pulang kampung ke Italia dan melatih Cristiano Ronaldo di Juventus. Walaupun keputusan ini ia mengakui secara terbuka adalah keputusan yang sangat ia sesali selama karirnya sebagai seorang pelatih, namun Maurizio Sarri tetap mampu membuktikan kemampuannya dan menjadi kampiun Italia pada musim tersebut. Mempersembahkan 1 trofi Europa League
dan mempertontonkan gaya sepak bola Sarri-Ball menempati urutan keempat dari topik ini. Kita lanjut ke urutan nomor 5, yaitu Enzo Maresca. Di urutan kelima sekaligus yang terakhir adalah tak lain dan tak bukan, yaitu Enzo Maresca. Didatangkan pada awal musim 2024-2025, Enzo Maresca mendapat tugas yang cukup berat, yaitu untuk memuaskan hasrat para fans Chelsea. Namun Maresca berhasil membuktikan dan mempersembahkan satu trofi Conference League, satu trofi Piala Dunia antar klub, dan finish di posisi 4 di akhir musim. Prestasi ini bisa dikatakan sebagai sebuah kesuksesan Chelsea di era baru mereka yang dipimpin oleh Todd Boehly dan Begdad Eghbali. Kami tak ingin membahas banyak tentang Enzo Maresca karena di episode sebelumnya kami telah mengulas secara rinci tentang prestasi-prestasi yang telah diberikan oleh Enzo Maresca kepada Chelsea. Jangan lupa untuk ditonton videonya, linknya sudah kami taruh di kolom deskripsi dan kolom komentar. Berikut adalah episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia yang berjudul 5 manajer asal Italia yang sukses bersama Chelsea. Sebenarnya dalam sepanjang sejarah Chelsea masih ada nama-nama manajer Italia lain yang bisa dikatakan sukses ketika menjadi pelatih The Blues. Gianluca Vialli yang menjalankan peran sebagai pemain dan manajer secara bersamaan berhasil mempersembahkan 5 trofi untuk Chelsea, yaitu trofi FA Cup, League Cup, UEFA Winners' Cup, dan UEFA Super Cup. Lalu ada nama Claudio Ranieri yang menukangi Chelsea selama 4 tahun sejak tahun 2000, berhasil membentuk pondasi Chelsea dengan mendatangkan dan mengorbitkan pemain-pemain yang menjadi kunci kesuksesan seperti Frank Lampard, John Terry, dan Joe Cole. Jika seandainya Enzo Maresca dan Chelsea memutuskan untuk berpisah, lalu The Blues ingin mencari pelatih asal Italia lainnya, manajemen tak perlu panik ataupun bingung karena nama-nama tenar seperti Simone Inzaghi yang kini sedang menukangi Al Hilal, lalu Roberto De Zerbi yang saat ini menjadi pelatih Marseille, lalu ada Thiago Motta dan Francesco Farioli. Nama-nama ini adalah nama manajer yang sangat menarik perhatian karena filosofi dan gaya sepak bola yang mereka mainkan. Bagaimana menurut kalian Blues? Di antara manajer-manajer asal Italia yang sudah kami sebutkan, manakah pelatih Italia yang menjadi favorit kalian? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.